Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu akhlak tasawuf, yakni Bapak Syamsuddin Surah. Baiklah, saya akan mempresentasikan mata kuliah akhlak tasawuf dengan judul Antara Tasawuf dan Filsafat, lahirnya tipologi tasawuf falsafi. Yang pertama, pengertian tasawuf. Tasawuf adalah dimensi spiritual dalam Islam yang berfokus pada pengalaman batiniah dan hubungan langsung dengan Tuhan. Tasawuf menekankan aspek spiritualitas, pembersihan jiwa, dan pencapaian kedekatan dengan Tuhan. Yang kedua, ciri-ciri tasawuf. Yang pertama, yaitu peningkatan akhlak dan moralitas. Yang kedua, fana, yaitu pelenyapan ego dan nafsu. Yang ketiga, pengetahuan intuitif atau bisa disebut dengan ilmu laduni. Yang keempat, kebahagiaan spiritual. Nomor 2, pengertian filsafat. Filsafat secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, filosofia. Philos artinya suka, cinta, atau philia artinya persahabatan. Tertarik kepada sesuatu, sedangkan sophia artinya kebijaksanaan. Filsafat dengan demikian adalah cinta terhadap kebijaksanaan. Adapun ciri-ciri filsafat. Ciri-ciri filsafat yakni yang pertama, rasional, yaitu berarti sesuatu yang sesuai dengan akal, logika, atau penalaran. Yang kedua, radikal, bisa berarti sesuatu yang mendasar atau jauh dari mainstream. Yang ketiga, universal, berarti sesuatu yang berlaku atau relevan untuk semua orang, tempat, dan waktu. Yang terakhir, spekulatif, adalah istilah yang menggambarkan sesuatu yang berdasarkan pada spekulasi, dugaan, atau perkiraan tanpa bukti pasti atau kepastian. Nomor C, itu fase perkembangan tasawuf dan lahirnya tasawuf falsafi. Menurut sejumlah literatur, fase perkembangan tasawuf dapat dilacak pada apa yang lazim disebut fase asketisme, atau bisa disebut dengan zuhud, yang tumbuh pada abad ke-1 dan ke-2 Hijriah. Tasawuf falsafi lahir pada abad ke-3 hingga ke-4 sebagai hasil perpaduan antara ajaran spiritual Islam dan pemikiran filsafat, terutama filsafat Yunani. Aliran ini muncul ketika para sufi mulai menggunakan pendekatan rasional dan metafisik untuk menjelaskan hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Yang terakhir, yang D, istilah-istilah kunci dalam tasawuf falsafi. Terdapat beberapa istilah kunci yang pada umumnya ditemukan dalam tipologi tasawuf falsafi, yakni yang pertama fana, yang artinya
yang yakni fana berasal dari kata fana yafna fana yang berarti hilang atau hancur. Yang kedua bako yang artinya tetap atau terus hidup. Yang ketiga ittihad yang artinya ittihad dengan tercapainya orang pada fana dan bako, maka sampailah kepada al-ijtihad yang berasal dari kata ittahada yattahidu ittihad, yaitu pengetahuan. Yang keempat imanensi, roh Tuhan dalam diri manusia, berasal dari bahasa Arab yang berarti menempati. Yang kelima tajalli, penyingkapan diri, berarti Allah menyingkapkan atau mengejawantah dirinya sendiri ke dalam makhluk. Yang terakhir suluk, yaitu perjalanan di jalan spiritual atau praktik-praktik menuju sang sumber. Kadang diidentikan dengan tasawuf itu sendiri atau setidaknya aspek praktis tasawuf. Yang terakhir, konsep dasar dalam memahami tasawuf falsafi. Yang pertama yaitu konsep ihsan. 3 dimensi penting dan substansial dalam keyakinan umat Islam yang menjadi landasan tauhid atau pengesaan Tuhan adalah Islam, iman, dan ihsan. Pengertian Islam dalam kategori ini biasanya berkenaan dengan sikap berserah diri seorang hamba kepada Tuhan dengan penuh keikhlasan dan sadar diri sebagai hambanya, sedangkan iman berkaitan dengan keyakinan yang amat kuat dalam diri setiap muslim, sehingga sendirinya dapat mempercayai yang telah dititahkan oleh Al-Quran dan hadis melalui Rasulnya hampir sama dengan iman, tetapi di atas lebih tinggi darinya ihsan, merupakan bentuk pengabdian kepada Tuhan dengan disertai keyakinan iman. Yang kedua, konsep dasar dalam memahami tasawuf falsafi yakni membedakan imajinasi, intuisi, dan hati. Penggunaan kata imajinasi terkadang tidaklah steril dari problem penyamaan kata, kinerja, dan wilayah operasional dengan istilah lain seperti fatansi, ilusi, dan khayal, atau dalam pengertian bahasa Indonesia. Yang ketiga, konsep dasar dalam memahami tasawuf falsafi yakni memahami dunia spiritual kaum sufi. Di kalangan sebagai kaum sufi seringkali menyebutkan kalau mereka dalam kondisi tertentu mengalami apa yang lazim disebut sebagai pengalaman mistik atau pengalaman spiritual. Oleh karenanya, di sini perlu dikaji tentang bagaimana realitas pengalaman mistik itu beserta alat indera apa yang digunakan oleh seorang sufi dalam menyerap pengetahuan. Baik, cuma ini persentase dari saya. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.